Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Lubis. Saya dari kelas AB 1G. Di sini saya akan mempresentasikan materi aspek akuntansi pada perusahaan. Nah, yang pertama ada hubungan antara laporan laba rugi, neraca, dan perubahan modal. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan dalam perusahaan. Melalui laporan keuangan, perusahaan akan mendapat berbagai wawasan terkait kondisi keuangan serta transaksi bisnis yang sedang berjalan. Ada perbedaan laporan laba rugi, neraca, dan perubahan modal. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menggambarkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan modal perusahaan yang dapat dihitung setelah mengetahui adanya hasil dari laporan laba rugi. Dan yang terakhir, neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva, utang, dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu yang dapat dituliskan setelah mengetahui adanya perubahan modal dari laporan perubahan modal. Nah, yang kedua ada laporan neraca. Pengertian cara menyusunnya dan membacanya. Neraca adalah suatu laporan keuangan yang di dalamnya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Dalam penerapannya, laporan keuangan neraca terdapat dua macam, yaitu bentuk stapel atau vertikal serta bentuk horizontal. Nilai modal tersebut merupakan neraca nilai yang di dalamnya terdapat laporan perubahan modal. Laporan neraca nantinya akan memberi informasi mengenai keseimbangan perusahaan yang di dalamnya menyangkut pendapatan serta biaya laba rugi. Lanjut, masuk langkah-langkah neraca. 1. Tentukan tanggal dan periode pelaporan. Yang kedua, identifikasi aset Anda. Yang ketiga, identifikasi kewajiban Anda. Yang keempat, hitung ekuitas pemegang saham. Dan yang terakhir, yang kelima, tambahkan total liabilitas ke total saham pemegang saham dan bandingkan dengan aset. Selanjutnya, ada cara menyusun neraca. Yang pertama, ada aset. Di dalam aset, ada kas, surat berharga, biaya dibayar di muka, piutang, persediaan, dan aset tetap. Kewajiban. Di dalam kewajiban, ada hutang akun, kewajiban yang harus dibayar, pembayaran di muka pelanggan, hutang pajak, hutang jangka pendek, dan lainnya. Ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham di dalamnya terdapat saham, tambahan modal disetor, laba ditahan, dan saham treasury. Nah, ada juga membaca neraca. Dalam membaca neraca, laporan neraca, hal utama yang harus diperhatikan adalah bentuk neracanya terlebih dahulu. Kemudian, pastikan untuk mengetahui macam-macam neraca terlebih dahulu, sehingga jangan sampai mengetahui neraca namun tidak tahu macam-macamnya serta bentuknya. Laporan neraca memiliki dua macam bentuk. Untuk membentuk laporan yang memanjang ke arah bawah, maka laporan tersebut dinamakan laporan staple. Sedangkan yang membentuk ke samping disebut laporan skontro. Penerapan kedua bentuk laporan neraca ini bebas dipakai oleh siapapun dan perusahaan manapun. Kita lanjut yang ketiga ya. Nah, yang ketiga itu ada cara membuat laporan laba rugi perusahaan. Pengertian laporan laba rugi atau income statement atau profit and loss statement adalah salah satu bagian laporan keuangan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu yang berisikan pendapatan serta beban perusahaan lalu menghasilkan laba atau rugi bersih. Tujuan laporan laba rugi: 1. Perhitungan besaran pajak perusahaan.
Yang kedua, mengecek serta evaluasi laba di setiap waktu. Yang ketiga, menilai efisiensi perusahaan berdasarkan nilai usaha. Nah, sekarang masuk unsur-unsur laba rugi. Yang pertama, ada pendapatan atau revenue. Yang kedua, beban atau expensive. Yang ketiga, keuntungan atau profit. Dan yang keempat, kerugian atau loss. Selanjutnya, berbagai laba dalam laporan neraca laba rugi. Yang pertama ada laba kotor, yang kedua laba operasi, yang ketiga laba sebelum pajak, yang keempat laba bersih, dan yang terakhir yang kelima laba operasi berjalan. Nah, part yang terakhir nih, ada persiapan menyusun laporan laba rugi. Yang pertama, membuat jurnal transaksi. Yang kedua, lalu dicatat ke buku besar. Yang ketiga, laporan disusun setelah neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Yang keempat, seperti pendapatan dan beban yang ada di dalam kertas kerja. Yang kelima, beban diambil dari kolom neraca. Dan yang terakhir, yang keenam, ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban, maka terjadilah laba. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Lebih kurang saya mohon maaf.